Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mata kuliah Kalkulus 1 Universitas Terbuka yang mengikuti tutorial online ini. Perkenalkan, nama saya Firdaus Prano Putra. Di sini saya banyak sekali mendapatkan keluhan di inisiasi 1 dan inisiasi 2 yang telah kita lewati kemarin, bahwa di sini kawan-kawan dan saudara-saudara semua susah jika hanya melihat dan membaca saja materi inisiasi tersebut. Jadi saya di sini sesuai janji saya akan membuatkan video, dan sebenarnya di sini saya juga kesulitan dalam membuatkan video menggunakan papan tulis yang direkam. Sepertinya nanti juga tidak akan efektif karena nanti kamera saya juga tidak terlalu bagus, sehingga saya mungkin akan membuatkan video mengenai beberapa pembahasan yang ada di inisiasi 2 ini dengan coretan-coretan seperti ini ya. Semoga nanti bisa membantu kawan-kawan semua, saudara-saudara semua. Dan juga jika nantinya teman-teman juga masih ada masalah, silakan email saya secara pribadi di putrafirdaus53@gmail.com. Silahkan di situ kawan-kawan foto soalnya, diberikan keterangan penjelasan apa yang masih belum mengerti. Insya Allah nanti akan saya balas, dan akan saya balas dengan menggunakan video juga, sehingga teman-teman nanti bisa mendengarkan secara berulang-ulang, dan bisa teman-teman, mudah-mudahan saya bisa sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya. Cuma nanti penjelasannya saya akan kirim agak malam, sekitar jam-jam seperti inilah, jam 9, jam 10, jam 11 seperti itu, karena siangnya saya juga bekerja dan teman-teman pun juga bekerja. Jadi ya harap maklum. Jadi saya minta maklumnya dari teman-teman, dan saya juga akan memaklumkan teman-teman, karena di sini teman-teman saya lihat sebagian besar juga adalah karyawan juga ada yang bekerja, sehingga ya kita saling memaklumi dan tetap semangat dalam menjalani kuliah ini. Silahkan tonton banyak sekali video di YouTube, dan itulah. Jadi saran saya, jika memang sudah mentok teman-teman tidak tahu, silakan email saya secara pribadi. Ya, langsung saja kita bahas inisiasi 3 ini. Di sini nantinya di inisiasi 3 kita akan membahas mengenai limit dan kekontinuan. Jadi apa itu limit dan kekontinuan? Di sebagian secara garis besar aja lah. Jadi limit itu merupakan pendekatan. Jadi limit itu artinya berkaitan erat dengan mendekati. Jadi mendekati dari kiri, mendekati dari kanan, mendekati suatu angka, tapi bukan angka tersebut. Jadi misalnya mendekati 1, tapi bukan berarti 1, tapi bisa juga nilainya disamakan dengan 1. Jadi prasyaratnya di sini adalah untuk membahas limit dan kekontinuan fungsi. Jadi ya memang diperlukan penguasaan materi himpunan, sistem bilangan real, dan fungsi yang kemarin kita telah pelajari itu di inisiasi 1 dan 2. Dan jika memang teman-teman masih belum mengerti inisiasi 1 dan inisiasi 2 kemarin, silahkan sekali lagi email saya secara pribadi. Bagian mana yang belum mengerti nanti akan saya balas, insya Allah akan saya balas nantinya, dan akan saya buatkan videonya di bagian mana yang teman-teman tidak mengerti ya. Oke, jadi di sini pendekatan itu diberi notasi panah. Jadi panah, misalkan X mendekati X0, jadi itu bacanya X mendekati X0, tetapi tidak pernah X itu sama dengan X0. Jadi hanya mendekati saja. Jadi contohnya seperti ini di sini misalnya. Ini kan di sini ada 0 di tengah. Di sini itu jadi pendekatan dan limit. Pendekatan itu diberi notasi anak panah. Ya, misalkan X mendekati X0. Jadi X panah X0 itu dibaca X mendekati X0. Tetapi tidak pernah X itu sama dengan X0. Selalu ada bilangan delta lebih dari 0, sedemikian hingga
0 kurang dari X min X0 kurang dari delta. Apa itu maksudnya? Contohnya di sini X itu sama dengan min 1,0, min 0,5 ya di sini ya, lihat ya. Min 0,1, minus 0,001, minus 0,0001. Ini yang merah ini. Nah, di sini itu mendekati 0 dari sebelah kiri, yaitu dari minusnya. Yang warna biru ini mendekati 0 dari sebelah kanan, itu 0,1, 0,001, 0,001, 0,0001. Itu yang dimaksud delta lebih dari 0. Jadi misalkan X-nya kita ambil minus 0,5 dan X0 sama dengan 0. Jadi kan X mendekati X0. Jadi minus 0,5 ini mendekati X0. X0-nya berapa? 0. Jadi minus 0,5 mendekati 0. Selalu ada delta yang lebih dari 0. Jadi delta X min X0 minus 0,5 min 0. Minus 0,5 min 0 itu berapa? Itu adalah minus 0,5. Kenapa kok bisa jadi positif? Karena di mutlak. Nah, ketika di mutlak nilainya adalah 0,5. Loh, kenapa Pak kok di mutlak? Di mutlak karena yang dimaksud di sini itu adalah jarak. Jadi jarak. Yang dimaksud jarak itu ini delta. Jadi nggak ada kan yang namanya jarak itu bernilai negatif. Jarak itu semuanya bernilai positif, baik dari segi sebelah kiri 0 atau segi sebelah kanan 0. Itu di mutlak. Jadi X0-nya di sini 0, X-nya min 0,5. Jadi min 0,5 ke 0 itu kan 0,5. Nah, di mutlak jadinya 0,5 seperti itu. Oke, lanjut. Masuk ke perhitungan nilai limit. Jadi pengertian limit secara intuisi, limit X mendekati X0 fx sama dengan L. Berarti bahwa jika X mendekati X0 tetapi X itu tidak sama dengan X0, maka fx mendekati L. Contohnya, limit X mendekati min 1 X kuadrat. Tanda panah itu dibaca mendekati. Pengertian, jika X mendekati min 1, maka X kuadrat mendekati min 1 kuadrat. Mendekati min 1 kuadrat tidak sama dengan F min 1. Padahal, jika kita lihat F min 1 itu berapa? Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu sama dengan berapa? 1. Apa bedanya 1 dengan limit X mendekati min 1? Sama saja, tapi tetap kita itu membahasakannya adalah tidak sama dengan F min 1, hanya saja mendekati, sehingga tandanya itu sebenarnya bukan sama dengan, teman-teman. Jadi tandanya itu adalah seperti ini. Nah, mendekati 1 bisa kita asumsikan sebagai 1 seperti itu. Sama juga dengan yang ada di B ini, limit X mendekati 2, tinggal ganti aja. Ini kan X mendekati 2, berarti ln X. X-nya langsung ganti 2, setiap potong X ganti 2, jadi ln X jadi ln 2. Limit X mendekati 4, jadi 4 masukin ke dalam X, jadi akar 4 berapa? 2. Limit X mendekati pi per 2 sin X mendekati sin pi per 2. Sin pi per 2 itu sin berapa? Sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu berapa? 1, seperti itu. Nah, selanjutnya yang E juga, limit X mendekati 0, E pangkat X sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu berapa? 1. Kenapa E pangkat 0 1? Semua angka, semua variabel dan apapun itu juga ketika dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. 100 pangkat 0 berapa? 1. 1 juta pangkat 0 juga 1. X pangkat 0 itu 1, sehingga E pangkat 0 itu juga 1. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini masuk perhitungan limit ini sudah. Contoh 1, tentukan limit X mendekati 2, 2X plus 1.
Nah, jawab aja, berarti kan X mendekati 2, langsung aja ganti X-nya jadi 2, seperti itu. Jadi sama dengan limit X mendekati 2, 2X plus 1 itu sama dengan, ketemu X ganti 2, jadi 2 kali 2 ditambah 1. Berapa? 2 kali 2, 4, ditambah 1. 2 kali 2, 4, ditambah 1 adalah 5. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh 2. Limit X mendekati min 1. Saya cari cara gampangnya aja. Langsung aja, berarti setiap ketemu X diganti dengan min 1. Langsung aja diganti. Min 1 kuadrat minus min 1 ditambah 5. Min 1 kuadrat berapa? Min 1 kuadrat adalah 1. Min ketemu min jadi plus. Plus 1 ditambah 5. 1 ditambah 1 ditambah 5 berapa? 7. Seperti itu. Contoh 2. Oke, di contoh 3. Limit X mendekati 3, X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5X min 10. Langsung aja ganti X dengan 3. Jadi di sini 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 min 10. 3 pangkat 3 berapa? 27. Dikurangi 3 kali 3 kuadrat, 3 kali 9 ditambah 5 kali 3, 15 min 10. 27 ya. Ini saya taruh atas ya. Di sini habis ini terus di atas ini ya. 27 dikurangi 3 kali 9, 27 tambah 15 min 10. Di 27 kurangi 27 berapa? 0. Ditambah 15 kurangi 10 berarti 5. Nah, hasilnya adalah 5. Seperti itu. Yang mudah sekali kan teman-teman. Jadi yang penting teman-teman itu tahu konsepnya, bahwa sebenarnya limit itu bukan angka itu sendiri, tapi mendekati. Nah, karena saking dekatnya, maka boleh kita asumsikan bahwa limit tersebut adalah sama hasilnya dengan 3. Jadi X sama dengan 3, X mendekati 3 itu artinya sama dengan X sama dengan 3. Seperti itu teman-teman. Lanjut, sifat-sifat limit. Ya, ini silakan dibaca sifat-sifat limit. Jadi ketika dia itu ada pertambahan fungsi di dalam kurung, maka sifat limitnya itu juga ditambahkan seperti ini. Jika ada perkalian dengan konstanta, maka A-nya dikeluarkan. Jadi yang ada limitnya itu hanya fungsinya saja. Terus jika ada perkalian, maka itu sama limit X mendekati X0, F1 kali F2 itu sama dengan limit per masing-masing ini dikalikan. Jika pembagian itu juga sama, dibagi seperti itu. Oke, selanjutnya contoh A. Limit X mendekati 3, 2X plus X kuadrat. Ini sama dengan sifat yang pertama. Jadi ada fungsi yang ditambahkan di dalamnya, sehingga tinggal dikeluarin aja. Jadi 2X plus X kuadrat. Jadi masing-masing itu punya limit. Limit X mendekati 3 dari 2X. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat. Nah, 2 limit X ini sifat yang keberapa? Sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Karena 2 ini adalah konstanta, maka 2 ini bisa dikeluarin. Jadi 2 limit X mendekati 3 dari X, seperti itu. Ditambah limit X kali limit X. Kok bisa limit X kali limit X? Lihat, ingat di sini kan X kuadrat. Nah, di sini tuh ada X kuadrat. Nah, X kuadrat ini adalah X kali X, itu merupakan sifat ketiga. Sifat ketiga di sini, sehingga limit X kali X, limit X kuadrat sama dengan limit X kali X itu sama dengan limit X mendekati 3 kali limit X mendekati 3. Jadi langsung aja 2 kali 3, jadi X-nya diganti 3, 2 kali 3 ditambah 3 kali 3, sehingga 6 ditambah 9 itu hasilnya adalah 15. Seperti itu.
Selanjutnya yang B, limit X mendekati min 1 X pangkat 3 per X min 1 kali E pangkat X. Nah, di sini ada sifat apa aja di sini? Ada sifat pembagian, ada juga sifat perkalian. Sifat pembagian dilihat di sifat keempat. Sorry. Oke, tadi ke distract. Nah, lihat di sifat keempat. Di sini kan ada pembagian. Nah, berarti di sini limitnya bisa kita taruh langsung di atas dan di bawah. Jadi limit X mendekati min 1 yang atas X pangkat 3 dan limit X mendekati min 1 dari X min 1. Nah, sekaligus juga ada sifat perkalian, maka di sini boleh kita langsung taruh limitnya di dekat E pangkat X. Limit X mendekati min 1 dari E pangkat X. Selanjutnya gimana saja? Langsung saja tinggal X-nya diganti min 1, sehingga jadinya min 1 pangkat 3. X-nya ini diganti min 1 jadi min 1 kurangi 1. E pangkat min 1. Min 1 pangkat 3 itu berapa? Min 1 pangkat 3 itu adalah min 1. Nah, min 1 dikurangi 1 berapa? Min 2. Nah, karena di bawah min di atas min, maka jadinya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah setengah E pangkat min 1. E pangkat min 1, jadi E pangkat min 1 itu sama dengan 1 per E. Jadi semua yang dipangkatkan min 1 itu sebenarnya adalah per. Jadi misalnya X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per X kuadrat. Seperti itu teman-teman. Jadi A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A. Nah, di sini ada setengah E pangkat min 1, sehingga sama dengan setengah kali 1 per E. Itu sama dengan 1 per 2 E. Itu. Ini hasilnya 1 per 2 E. Oke. Nah, lanjut. Oke, ini masuk limit kiri dan limit kanan ya. Seperti yang saya dikatakan di awal, limit itu bisa mendekati suatu angka dari kiri ataupun dari kanan. Jadi misalkan ada garis bilangan seperti ini. Di sini ada 0. 0 ini bisa didekati dari kanan. Juga bisa didekati dari kiri. Seperti itu. Jadi apapun itu pasti jaraknya itu ada delta. Nah, delta ini adalah jarak, dan jarak itu nilainya selalu positif. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Ini contoh 4. Contoh 4. Bentar. Oke, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus x min 1. Yang A, limit x mendekati 2 pangkat minus. Jadi 2 pangkat minus itu artinya dia itu mendekati 2 dari sebelah kiri. Jadi di sini ada 2. Dia kalau pangkat minus, 2 pangkat minus. Nah, 2 pangkat gini artinya dia itu mendekati 2 dari sebelah kiri. Kalau 2 pangkat plus artinya dia mendekati 2 dari sebelah kanan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang A, limit x mendekati 2 dari sebelah kiri. Nah, artinya 2 pangkat minus ini jangan dijadikan minus, tapi tetap 2. Karena apa? Karena minus pangkat minus di sini itu bukan artinya negatif 2, tapi mendekati 2 dari sebelah kiri. Sehingga tetap x-nya ketika bertemu x itu diganti dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 min 1. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Ditambah 2 minus 1. Berarti 6 dikurangi 1 itu 5. Nah, seperti itu teman-teman. Yang B, limit x mendekati 2 dari kanan. Nah, tetap saja mendekati 2 dari kanan, x-nya tetap diganti dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 plus 2 min 1 sama dengan 5, sama 4 ditambah 2 dikurangi 1 itu sama dengan
5. Limit X mendekati 2 sendiri, ini bisa dari kiri dan dari kanan, sama juga X-nya itu diganti dengan 2. Nah, Pak, kok bisa sama, dekati 2 dari kiri dan dekati 2 dari kanan? Kan ini adalah limit, jadi limit itu mendekati. Jadi dia itu mendekati dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini, itu nilainya sama. Jadi nilainya itu ada di sekitar sini. Nah, karena sangat dekat sekali dengan 2, maka kita bisa anggap dia itu adalah sama dengan 2, sehingga nilainya itu adalah sama semua. Seperti itu. Oke, next, kita lanjut. Nah, ini contoh 5. Contoh 5. Jadi di sini ada fungsi sepotong-sepotong. Apa itu fungsi sepotong-sepotong? Jadi fx itu nilainya bisa sama dengan x kuadrat atau dia bisa sama dengan min x plus 3. Kapan dia itu bernilai x kuadrat? Bernilai x kuadrat ketika x-nya kurang dari sama dengan 1. Ini misalnya 1. Artinya ketika dia itu mendekati 1 dari sebelah kiri, karena kurang dari kan pasti di sebelah kiri, maka dia itu adalah nilainya x kuadrat. Tapi ketika dia mendekati 1 dari sebelah kanan, x-nya itu lebih dari 1, maka persamaannya menjadi min x plus 3. Seperti itu, teman-teman. Diulang-ulang lagi videonya, diulang-ulang lagi kata-kata saya ya. Sekarang masuk ke soal. Limit x mendekati 0 dari sebelah kiri. Nah, oke, sekarang saya tanya, 0 itu apakah kurang dari 1 atau lebih dari 1? 0 itu kurang dari 1, sehingga persamaannya adalah x kuadrat. Karena apa? Karena 0 itu kurang dari 1, sehingga dia di sini pakai persamaan x kuadrat. Sehingga limit x mendekati 0 dari sebelah kiri x kuadrat adalah 0 kuadrat, yaitu diganti x-nya dengan 0. 0 kuadrat itu berapa? 0. Seperti itu. Yang B, limit x mendekati 0 dari sebelah kanan fx. Nah, sama saja. Di sini ada 1. Oke, di sini ada 0. Dia mendekati 0 dari sebelah kanan. Tetap saja 0 itu kurang dari 1. Karena 0 kurang dari 1, maka kita pakai persamaan yang x kuadrat. Nah, sehingga di sini memakai yang x kuadrat. Limit x mendekati 0 dari kanan x kuadrat berapa? Berarti x-nya diganti 0. 0 kuadrat. 0 kuadrat itu berapa? 0. 0 dipangkatkan apapun itu selalu 0. 0 pangkat 1 juta itu 0. 0 pangkat berapapun lah itu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Sekarang yang C, limit x mendekati 1 dari kiri fx. Nah, mendekati 1 dari kiri, di sini ada 1 mendekati 1 dari kiri, artinya dia dari sebelah sini. Nah, mendekati 1 dari kiri, artinya dia itu x-nya kurang dari 1. Karena x-nya kurang dari 1, maka kita pakai persamaan yang atas. Jadi pakai persamaan fx sama dengan x kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena fx-nya adalah x kuadrat, maka limit x mendekati 1 dari kiri dari x kuadrat adalah, nah, x-nya diganti 1. Kalau tadi kan x mendekati 0, x-nya diganti 0. Nah, sekarang x mendekati 1, maka x-nya diganti 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Seperti itu. Yang D, limit x mendekati 1 dari kanan fx. Nah, ini sekarang berbeda. Ini 1 mendekati 1 dari kanan, artinya dari sebelah sini. Dia dari kanan, artinya x-nya itu lebih dari 1. Karena x-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan persamaan min x plus 3. Kita pakai persamaan yang bawah seperti ini. Karena apa? Karena lebih dari 1, sehingga fx-nya adalah
limit X mendekati 1 dari kanan, limit fx-nya adalah limit X mendekati 1 dari kanan, min X plus 3. Jadi bukan pakai X kuadrat lagi, tapi pakai min X plus 3. Jadi masukkan X-nya 1, jadi min 1 plus 3. Min 1 plus 3 itu berapa? 2. Seperti itu teman-teman. Yang E juga begitu. Limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Nah, ini ada 1. Oke, ini 2. Mendekati 2 dari sebelah kiri. Artinya dia mendekati 2 dari sini. Oke. Nah, kita tahu bahwa 2 itu lebih dari 1. Sehingga X itu lebih dari 1. Karena X lebih dari 1, maka pakai persamaan yang min X plus 3. Jadi pakai persamaan yang min X plus 3. Sehingga di sini limit X mendekati 2 dari kiri, min X plus 3. Jadi masukin 2-nya, min 2, X dikali min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3 berapa? 1. Gitu. Nah, yang F juga sama. Oke. Yang F juga sama, jadi limit X mendekati 2 dari kanan. Jadi 1, sini 2. Mendekati 2 dari sebelah kanan. Teman-teman sudah paham lah, karena X itu lebih dari 1, maka dia pakai persamaan yang ini, sehingga dimasukkan min 2 plus 3 itu sama dengan 1. Tentang limit, ya jika ada pembagian, itu limitnya langsung bisa kita taruh atas dan kita taruh bawah. Jadi misalkan yang A, limit X mendekati min 1 dari sebelah kiri. Jadi limit X mendekati min 1 dari sebelah kiri. Nah, kita bisa langsung nih jadi nulis gini. Limit X per limit X min 2. Ini sama-sama mendekati X mendekati 1 dari sebelah kiri. Ini juga X mendekati 1 dari sebelah kiri. Sehingga kita bisa langsung aja masukin nilai X-nya yang untuk yang A. Jadi min 1, jadi min 1 min 2, min 1 per min 3. Karena atas 2 sama-sama negatif, negatif dibagi negatif adalah positif, jadi 1 per 3. Ini kan. Yang B dia mendekati min 1 dari sebelah kanan, sama juga. Jadi min 1, min 1, min 1, min sepertiga, min sepertiga, jadi 1 per 3. Seperti itu. Sekarang yang C. Yang C, limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Jadi mendekati 2 dari sebelah kiri, maka sama, X-nya diganti 2. Jadi 2 dikurangi 2 min 2 sama dengan 2 per 0. 2 per 0 itu berapa? Jadi semua angka jika dibagi 0, maka hasilnya adalah tak terhingga atau tak tertentu. Saya agak lupa ini tak terhingga atau tak terhingga. Sepertinya ini adalah tak terhingga. Jadi simpelnya tak terhingga itu adalah seperti ini. Nah, kenapa kok negatif? Karena dia mendekati 2 dari sebelah kiri, sehingga nilainya negatif. Kenapa kok mendekati 2 di sebelah kiri nilainya negatif? Kan kita tahu bahwa itu di sini sama dengan X per X min 2. Nah, dia mendekati 2 dari sebelah kiri, artinya nilai X ini lebih kecil dari 2. Nah, karena yang 2X di sini itu lebih kecil dari 2 yang di sini, maka sebenarnya dia itu yang bawah nilainya negatif. Nah, ketika ini nilainya negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Seperti itu teman-teman. Jadi karena dia itu mendekati 2 dari sebelah kiri, maka otomatis dia itu lebih kecil dari nilai 2 yang aslinya. Jadi X min 2 di sini, X per X min 2, kan ini sama-sama 2 min 2. Nah, cuman 2 yang di sini itu lebih kecil dari yang di sini, sehingga hasilnya adalah negatif tak hingga. Seperti itu. Yes. Oke.
Sekarang yang D, limit X mendekati 2 dari kanan. Nah, ini ada 2. Dia mendekati 2 dari kanan, artinya dari sini. Artinya nilai X-nya itu lebih besar dari 2. Nah, karena X-nya lebih besar dari 2, maka langsung aja masukkan X-nya 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 2 min per 0. Jadi sama dengan tahing. Ya, tahingannya apa? Positif. Kenapa kok bisa positif? Karena 2 yang di sini itu sebenarnya lebih besar daripada yang ini, sehingga itu nilainya positif. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Yang E sekarang, limit X mendekati 3 dari sebelah kiri. Sebut saja 3 min 2 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Yang E. Yang F, limit X mendekati 3 dari sebelah kanan, X per X min 2. Dari 3 dari sebelah kanan, 3 min 2. Jadi sama dengan 3, sama yang F. Oke. Nah, ini sekarang limit di tak hingga. Jadi ada limit yang X-nya itu menuju tak hingga. Kalau tadi kan X-nya selalu menuju 1, X-nya selalu menuju 2, X menuju 3, X menuju 0. Ini ada X itu menuju. Contohnya. Oke. Contohnya. Limit X menuju tak hingga dari 1 per X plus 1. Kenapa hasilnya sama dengan 0? Seperti ini. Jadi kita ganti X-nya itu adalah tak hingga plus 1, karena X menuju tak hingga kan, jadi 1 per tak hingga. Semua angka jika dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Kalau tadi kan semua angka yang dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Ini kebalikannya, semua angka yang dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Angka berapapun, mau 1, 10, mau 100, mau 1000, mau 1 juta, itu jika dibagi tak hingga adalah hasilnya adalah 0. Seperti itu teman-teman. Sekarang yang B, X plus 1 per X. Kenapa kok dibagi X? Ada sebuah trik di sini. Jadi jika ada pembagian yang di atasnya ada X, di bawahnya ada X, maka kita bisa membaginya dengan pangkat tertinggi. Nah, yang di atas X pangkat tertinggi. Jadi yang di atas X pangkat tertinggi, X-nya kan pangkat 1. Yang di bawah X-nya juga pangkat 1, X pangkat 1 sama X pangkat 1, berarti kita bisa bagi dengan X. X plus 1 dibagi X berapa? X plus 1 dibagi X itu sama dengan X per X ditambah 1 per X. Ini jika dijabarkan seperti ini. Nah, yang bawah X dibagi X. Nah, sehingga X per X ditambah 1 per X dibagi X per X. X per X kan sama dengan 1 di sini ya, paham ya? 1 per X sama dengan 1 per X. Nah, sehingga di sini adalah hasilnya 1 ditambah 1 per tak hingga dibagi 1. Saya bilang tadi apa? 1 per tak hingga itu berapa? 0. Berarti 1 ditambah 0 dibagi 1. Berapa? 1 per 1 sama dengan 1. Seperti itu ya. Kedua, yang C, limit X mendekati min tak hingga kuadrat. Ini sama saja ini, min tak hingga kuadrat itu 1 per min tak hingga kuadrat, 1 per tak hingga sama dengan 0. Yang D. Nah, di sini yang di atas ada X, yang di bawah ada X. Yang di atas pangkat 2, yang paling tinggi X-nya, yang di bawah pangkat 2 paling tinggi X-nya. Berarti sama-sama dibagi X pangkat 2. Sehingga di sini yang atas dulu ya, 2X kuadrat plus X min 3 dibagi X kuadrat. Itu sama dengan 2X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat dikurangi 3 per X kuadrat. Bentar. Ya, di mana? Di sini di bawah ya. Jadi 2X kuadrat per X kuadrat. Nah, ini kan ini 2X kuadrat
plus X min 3 dibagi X kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat min 3 per X kuadrat. Nah, 2X kuadrat per X kuadrat bisa dicoret X kuadratnya. X sama X kuadrat, X yang dicoret di sini dicoret sehingga tinggal 1 dan 3X kuadrat tetap, sehingga hasilnya adalah 2 1 per X minus 3 per X kuadrat seperti itu. Nah, sekarang yang bawah X kuadrat plus 5 dibagi X kuadrat sama dengan X kuadrat per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat sama dengan X kuadrat sama X kuadrat coret 1 plus 5 per ini 5X ya, ini 5X, ini 5X, ini bisa dicoret X nya, ini 1 5 per X seperti itu. Nah, sehingga yang atas 2 plus 1 per X jadi sudah saya katakan 2 plus 1 per X min 3 per X kuadrat berarti 2 tambah masukin X nya itu min tak hingga 1 per minus tak hingga dikurangi 3 per minus tak hingga kuadrat. Jadi minus atau plus tak hingga sama saja, itu sama dengan 0. Jadi 2 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 2. Yang atas ini itu nilainya sama dengan 2. Oke. Nah, dan yang atas tadi ini nilainya sama dengan 2. Yang bawah 1 plus 5 per X. Nah, 1 ditambah 5 per tak hingga. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 1. Yang bawah itu adalah 1. Berarti kan jadi seperti ini. Yang atas 2, yang bawah 1, maka 2 per 1 itu sama dengan 2. Ulang-ulang lagi videonya sampai paham, supaya mencernanya nanti juga lebih dapat untuk ulang-ulang videonya. Oke, sekarang lanjut limit tak hingga, nilai limit tak hingga. Oke. Seperti tadi contoh 8 ini yang sudah saya beritahu bahwa 1 per 0 itu hasilnya adalah tak hingga, 1 per tak hingga hasilnya adalah 0. Untuk contoh 8 yang A, limit X berarti 0 dari kiri 1 per X kuadrat, bukan 1 per 0 kuadrat. 0 kuadrat itu berapa ya? 0. 1 per 0 itu berapa? Tak hingga, seperti itu. B, 1 mendekati X0, limit X mendekati 0 dari kanan 1 per X kuadrat, sama saja. Oke. C, limit X mendekati 0 dari kiri. Nah, kenapa hasilnya minta hingga? Jadi gini, ini kan 0 dari sini, dia mendekati dari kiri, sehingga dia itu adalah negatif karena kurang dari 0. Jadi 1 per 0 sama dengan tak hingga. Lupa kenapa yang A itu tadi kok positif, Pak? Nah, karena ini X kuadrat negatif, jika dikalikan dengan negatif maka hasilnya adalah positif, sehingga di sini atur hingganya tetap positif. Nah, karena ini dia X-nya seper X biasa, tidak ada seper X kuadrat, maka dia itu mendekati 0 dari sebelah kiri, artinya dia X-nya itu adalah negatif, sehingga itu nilainya adalah negatif tak hingga, seperti itu teman-teman ya. Nah, karena ini mendekati 0 dari sebelah kanan, maka hasilnya positif. Ini juga sudah saya jelasin tadi, mendekati 1 dari sebelah kanan, artinya X-nya itu lebih besar dari 1 yang ini, jadi X yang ini lebih besar dari 1 yang ini. Jadi 1 min 1 dan 0. Cuman dia itu sebenarnya hasilnya positif, sehingga dia itu tak hingga. 1 min 1 per 0 hingga, seperti itu. Nah, ini karena dari sebelah kiri, di sini ada 3. Dia mendekati 3 dari sebelah kiri, yang F.
Artinya sebenarnya X-nya itu kurang dari 3. Nah, karena X-nya kurang dari 3, sehingga 1/3 min 3 sama dengan 1/0. Tapi aslinya 3 di sini kurang dari 3 di sini, sehingga ini nolnya itu sebenarnya negatif, sehingga negatif tak hingga. Teman-teman, oke. Nah, lanjut. Ulang-ulang lagi videonya ini ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, kontinuan. Jadi, syarat bahwa titik, jadi fungsi f dikatakan kontinu di titik x sama dengan x0 jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Fx0 ada atau terdefinisikan. Yang B, limit x mendekati x0 ada. Yang C, limit x mendekati x0 fx sama dengan fx0. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka f tidak kontinu. Contoh, apakah fx sama dengan 2x min 3 kontinu di x sama dengan 2? Masukin aja syarat pertama. fx0 terdefinisikan x0 sama dengan 2. Apakah ada x0 sama dengan 2? Mari kita coba. Jadi fx-nya adalah 2x min 3. Nah, x0 ganti f2 sama dengan 2 kali 2 min 3. 4 min 3 sama dengan 1. Ya, oke, ada kan? Jadi syarat A terpenuhi, terdefinisikan. Yang B, limit x mendekati x0 ada. Jadi limit x mendekati 2 karena x0-nya 2 dari fx. X-nya berapa? 2x min 3. Apakah ada? Kita cari. 2 kali 2 kali 2 min 3. Berapa? 4 min 3 sama dengan 1. Ada. Syarat B terpenuhi, syarat A terpenuhi, syarat B terpenuhi. Nah, tadi coba ya diulang videonya yang tadi. Kita tahu bahwa fx0 terdefinisikan nilainya berapa? 2. Limit x mendekati x0 fx-nya berapa? Ada. Nilainya berapa? 2. Apakah nilai B itu sama dengan A? Apakah limit x mendekati x0 fx itu sama dengan fx0? Iya, coba ya tadi diulang videonya. Kita tahu bahwa yang A itu nilainya adalah 2. Syarat A yang B itu nilainya juga 2, sehingga 2 sama dengan 2. Syarat C itu terpenuhi. Artinya jika ketiga syarat ini terpenuhi 1, 2, 3, maka dia itu dikatakan bahwa x itu kontinu di titik x sama dengan 2. Itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh 10 nih. Oke, contoh 10. Periksa apakah fx x per 1 min x kontinu di x sama dengan min 1. Oke, yang kontinu tadi coba slide-nya dikembalikan lagi. Syarat yang pertama, ingat bahwa fx itu terdefinisikan fx0. Oke, kita coba syarat yang A. Apakah fx0 terdefinisikan? Langsung aja f min 1 dengan min 1 per 1 min 1. Min 1 per jadi f min 1 dikurangi 1 dikurangi min 1. Oke, min 1 minus ketemu minus jadi plus 1 plus 1 min 1 per 2. Oke, berarti syarat yang A terpenuhi, yaitu fx0 terdefinisikan. Syarat 1 terpenuhi, yang A. Oke, terpenuhi. Sekarang syarat 2 yang B. Apakah limitnya ada? Cari limitnya. Limit x mendekati min 1. X per 1 min x. Sama kayak tadi. Jadi min 1 dikurangi min 1. Min 1 minus minus plus 1. Min 1 per 2. Syarat B ada juga. Oke, syarat A ada, syarat B ada. Nah, tadi kan yang syarat A, coba ulang lagi ke video saya ya. Yang A itu tadi ketemu, nilainya itu sama dengan minus setengah.
Oke, yang B juga ketemu, nilai sama dengan minus 1. Nah, oke ini ya. Nah, karena limit X mendekati min 1 dari fungsi ini sama dengan Fx, maka syarat C juga terpenuhi. Artinya nilai A dan B itu sama nilainya, itu minus setengah dan minus setengah, sehingga F-nya itu kontinu di X sama dengan min 1. Nah, sehingga untuk yang ini jawabannya adalah X itu kontinu. Sekarang yang B, apakah Fx ini kontinu di X sama dengan 1? Kita cari syarat A dulu. F1 harus terdefinisikan. Jadi 1 per 1 kurangi 1. 1 per 1 kurangi 1 berapa? 0. Sama dengan tak hingga. Nah, tak hingga ini artinya tak terdefinisi dia. Salah satu syarat aja tidak terpenuhi, yaitu syarat A saja sudah tidak terpenuhi, maka berhenti sampai sini pengerjaannya. Yang B dan C sudah tidak usah dikerjakan, sifat-sifat lainnya, syarat-syaratnya lainnya tidak usah dikerjakan, cukup yang A saja. Artinya dia sudah tidak memenuhi salah satu syarat, sehingga langsung saja F tidak kontinu di X sama dengan 1, karena nilainya berapa? Tak hingga, ini terdefinisi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh 11. 11-nya juga sama ya. Cuman bedanya ini fungsinya sepotong-sepotong. Nah, periksa apakah Fx yang fungsi sepotong-sepotong ini kontinu di, misalkan yang A, X kontinu di X sama dengan min 2. Oke, kita cari syarat yang A, F min 2. Min 2 itu kurang dari min 1, sehingga pakai persamaan yang atas. Jadi min 2 plus 3. Berapa nilainya? 1. Oke, yang A. Syarat A, nilai ada terdefinisi dengan nilai berapa? 1. Oke. Oke. Sekarang syarat yang B. Apakah limitnya ada? Limit X mendekati min 2. Sama saja. Jadi karena min 2 itu kurang dari min 1, maka kita pakai persamaan yang atas, X plus 3. Min 2 plus 3. Minus 2 ditambah 3 berapa? 1. Oke, berarti yang B ada dong. Yang B ada, nilainya berapa? 1, syarat B. Nah, sekarang syarat C. Syarat C bunyinya gimana syarat C? Syarat C itu bunyinya jika syarat A itu sama dengan syarat B, atau Fx itu sama dengan limitnya, limit X mendekati 1 dari Fx, maka syarat C otomatis juga terpenuhi. Karena apa? Karena di sini A dan B nilainya sama, maka syarat C juga pasti terpenuhi, sehingga fungsi sepotong-sepotong ini di titik X sama dengan min 2 itu kontinu. Bagus sekali tulisan saya ya. Oke. Sekarang yang B. Apakah fungsi sepotong-sepotong ini kontinu di X sama dengan min 1? Oke, kita cari yang A dulu. A, F mendekati min 1. F min 1. Apakah ada? Oke. Min 1 lebih dari sama dengan min 1, kita pakai yang atas atau yang bawah? Yang bawah ini kurang dari, yang atas itu lebih dari. Cuman yang bawah itu ada lebih dari sama dengan. Karena lebih dari sama dengan, maka kita pakai yang bawah, sehingga pakai yang ini, X kuadrat. Jadi min 1 kuadrat itu sama dengan 1. Oke. Yang A ada, dapat. Hasilnya adalah terdefinisi dengan nilainya adalah 1. Oke, dapat nilainya 1. Sekarang syarat yang B. Syarat yang B itu
limit X mendekati min 1, limit X mendekati min 1 dari, nah X mendekati min 1 di sini tunggu dulu mau pakai yang atas atau pakai yang bawah. Nah, ketika tulisannya hanya limit X mendekati min 1 ini, maka kita harus cek kedua-duanya, yaitu pakai pendekatan dari kiri atau juga pakai pendekatan dari kanan, seperti itu. Jadi kita harus ngecek kedua belah pihak. Pak, yang tadi kok gak dicek dari kedua belah pihak yang min 2? Nah, sebenarnya tadi itu juga harus dicek dari kedua belah pihak. Nah, misalkan nih yang 2 tadi ya, yang A ya. Yang A tadi mendekati min 2 dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Tetap aja min 2 walaupun dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, tetap aja nilainya kurang dari min 1, sehingga pasti tetap menggunakan persamaan yang atas. Seperti itu teman-teman. Nah, karena di sini yang B itu X-nya adalah mendekati 1, maka belum tentu. Dia misalnya mendekati min 1, min 1 saya dari sebelah kiri. Ketika mendekati min 1 dari sebelah kiri, maka kita pakai persamaan X plus 3. Ketika mendekati min 1 dari sebelah kanan, kita pakai persamaan X kuadrat. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita coba mendekati min 1 dari sebelah kiri. Limit X mendekati min 1 dari sebelah kiri. Karena mendekati min 1 dari sebelah kiri, maka kita menggunakan persamaan yang atas. Jadi pakai persamaan X plus 3. X plus 3 min 1 plus 3 sama dengan 2. Nah, oke. Di sebelah kiri dia itu hasilnya adalah 2 min 1. Ketika X yang mendekati dari sini, dia itu sama dengan 2. Oke, diingat-ingat ya. Jadi sekarang ketika dia mendekati min 1 dari sebelah kanan, sehingga nilainya positif. Karena mendekati 1 dari sebelah kanan, artinya dia kan dari sebelah sini. Artinya dia lebih dari min 1. Karena lebih dari min 1, maka kita pakai persamaan yang bawah, X kuadrat. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, yang di sebelah kanan nilainya adalah 1. Seperti itu. Sebelah kanan nilainya 1. Maka karena tadi fx-nya persyaratan yang A, nah persyaratan, nah oke. Nah, karena limit kanan dan limit kirinya nilainya itu berbeda, karena limit kiri dan limit kanan itu berbeda, maka langsung saja bisa disimpulkan bahwa fx yang ini tidak kontinu di titik X sama dengan min 1. Karena apa? Karena limit kiri dan limit kanan, limit mendekati min 1 dari kiri nilainya itu adalah min 2, dan limit mendekati min 1 dari kanan nilainya 1. Karena nilainya beda, maka dia tidak kontinu. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang yang C. C, yang C sama juga dengan yang A ya. Dia itu nilainya 1. Karena 1 itu selalu lebih dari min 1, pasti dia selalu pakai yang bawah. Persamanya selalu pakai X kuadrat ini, sehingga apapun yang terjadi F1 nya ada, terdefinisi limit kiri dan limit kanannya ada 1, sehingga dia itu kontinu di X sama dengan 1. Nah, ini sama ya, sudah saya jelaskan tadi. Apakah dia kontinu? Nah, seperti itu. 12 yang 13 juga sama, cuman bedanya ini ada 3 gitu kan, tapi sama aja lah pokoknya. Seperti itu ininya, apa konsepnya. Oke teman-teman, ini begitulah pembahasan materi inisiasi 3 ini.
Semoga apa yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat, bisa sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman semua, sehingga teman-teman setidaknya bisa mengerti walaupun sedikit tentang limit ini. Tetap semangat mengikuti mata kuliah ini, tetap semangat mengikuti tutorial ini. Di setiap inisiasi, di setiap sesi, di setiap diskusi aja. Jadi sudah saya bilang bahwa kerjakan minimal salah satu contoh yang ada di sana. Teman-teman posting jawaban itu di diskusinya. Di sana akan saya berikan nilai di sana setiap diskusi. Dan jangan lupa tugasnya selalu dikerjakan, tugas-tugas 1. Nanti di diskusi ke-6 akan ada tugas 2. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas 1 segera dikumpulkan sehingga bisa saya nilai secepatnya. Dan untuk yang masih belum paham dan yang ingin bertanya, sudah saya katakan di awal tadi, silahkan email saya secara pribadi, foto soalnya yang mana yang masih belum paham, foto materinya mana yang ingin teman-teman tanyakan kepada saya, beri keterangan foto itu, nanti saya akan balas dalam bentuk video. Balasnya mungkin juga tidak tepat waktu saya, jadi harap maklum karena saya juga paginya juga bekerja. Oke, intinya dari saya tetap semangat, diulang-ulang lagi video-video saya, dibaca-baca lagi bukunya. Semoga apa yang teman-teman kerjakan dan teman-teman pelajari saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari. Paling tidak teman-teman menggunakan waktunya mendengarkan ini, menggunakan waktu teman-teman membaca kalkulus ini untuk belajar, sehingga waktu yang Anda yang dikerjakan oleh teman-teman tidak terbuang sia-sia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.